Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat para pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat Raw Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yaitu Sang Wadah Kinasih saat Raw Piningit. Berbicara tentang sosok Sang Kinasih saat Raw Piningit, tentunya tidak lepas oleh raga-raga insan yang terpilih di bumi Nusantara kita tercinta. Di dalam beberapa ramalan tentang para leluhur Jawa kuno, khususnya Sang Kinasih Satrio Piningit ini dikenal dengan 3 sebutan. Namun di sisi lain juga ada 7 karakter yang dilekatkan kepada ciri sang wadah yang akan menjadi pemimpin dunia bahkan Nusantara kita tercinta. Wahai sahabatku semua, Sang Kinasih Satrio Piningit adalah sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini keluar dari keterpurukan dan bangkit menjadi mercusuar dunia. Untuk itu ada wadah-wadah khusus yang nantinya akan menjadi karakter sang pemimpin dunia tersebut. Salah satunya adalah bergelar Sang Ksatria Pinandita atau tokoh panutan pemimpin berjiwa pendeta, atau bisa disebut sang pemimpin yang memiliki jiwa spiritual. Dan untuk yang kedua adalah gelar Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga bisa disebut Sang Ksatria Pinilih, yaitu pemimpin yang pada zaman atau suatu era dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk di jalan di masa kegelapan. Satria Pinilih ini sebagai sosok sang pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dan memiliki talenta melawan angkara murka yang bisa menjadi penunjuk jalan di masa kegelapan. Dan sebutan yang ketiga biasanya disebut Sang Satrio Piningit, yang sering umum kita dengar bahkan kita ceritakan pada setiap kanal-kanal YouTube. Sang Ksatrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya memiliki karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada setiap era zamannya. Untuk itu wahai sahabatku semua, apakah sang wadah ini nantinya akan dimiliki karakter-karakter yang mencerminkan kepada yang akan saya sampaikan ini dan merujuk kepada salah satu seorang yang ada di bumi Nusantara. Adapun untuk 7 sebutan sebagai Sang Kinasih Satrio Piningit itu juga memiliki gelar, yaitu yang pertama adalah Sang Satria Kinunjara Murwa Kuncara, yang kedua Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, dan yang ketiga Satria Jinumput Sumela Atur, yang keempat Satria Lelana Tapa Ngarame, yang kelima Satria Piningit Hamong Tuwuh, 6 Satria Boyong Pamumbangkaning Gapura, dan yang terakhir adalah Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Untuk itu meskipun dalam ketujuh gelar tersebut yang tercantum, bisa jadi ketujuh tersebut bukan merujuk kepada 7 orang yang berbeda, akan tetapi terangkum terhimpun di dalam satu pribadi orang sebagai sang wadah. Adapun untuk penafsiran dari ketujuh sebutan-sebutan ataupun gelar sang wadah tersebut, yang pertama Satria Kinunjara Murwa Kuncara itu dilambangkan sebagai satria yang artinya seorang yang berwatak satria, namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara, dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwa Kuncara terkenal ke seluruh jagat raya. Yang kedua biasa disebut Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar, artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang ksatria yang mempunyai watak yang mulia, layaknya seorang satria dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjara ia sering kesandung kesampar
artinya selalu ada yang berusaha menjegalnya atau memusuhinya. Dan untuk yang selanjutnya adalah sebutan Sang Wadah dengan Satria Jinumput Sumela Atur. Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut serta di dalam membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah-tengah lingkungan dari rakyat biasa. Yang selanjutnya adalah Satria Lelana Tapang Rame, yang mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah sebuah tapang rame, maknanya itu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dia berkelana dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk membantu kesusahan yang ada di bumi Nusantara, khususnya rakyat-rakyat kecil. Satria Piningit Hamongtuh atau Piningit merupakan penekanan dari kata Kinun Jara di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Yang satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan. Semoga para anak-anak generasi penerus, khususnya rakyat Nusantara, mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Nah, ini adalah salah satu pribadi Sang Wadah, Sang Satria Piningit yang ada di era sekarang. Apakah hal ini sudah rekan-rekan semua ketahui ataupun belum mengetahuinya karakter seperti ini? Baik, kita akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah Satria Boyong Pambukaning Gapura, yang mempunyai makna ialah dia satria yang kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan ataupun impian rakyat yang akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dia membangun sebuah peradaban dan harapan untuk masyarakat Nusantara, dan harapan-harapan tersebut dicetuskan dengan cara bergotong royong. Yang selanjutnya adalah Satria Pinandita Sinisihan Wahyu, yang bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya. Sedangkan Sinisihan Wahyu mempunyai makna bahwa dalam kepemimpinan dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa penggemblengannya dahulu. Maka jika digabungkan menjadi satu, maka kita bisa simak sosok Satria Piningit itu sebagai satria manusia yang benar-benar menjaga hukum kehidupan, pantang berbuat kesalahan. Jika telah bersalah, pasti akan ditebusnya. Ia akan menjadi seorang satria dan harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya dan alam sekitarnya. Tidak memandang apa sukunya, agamanya, adat istiadatnya, dan hanya mementingkan kebaikan untuk seluruh alam, atau rahmatan lil alamin. Bisa menjadi pandu bagi bumi pertiwi, tauladan bagi sesamanya. Di dalam masa persiapan menjalankan tugas Sang Kinasih Satria Piningit, ia juga mendapat banyak pelajaran tentang kebijaksanaan dan kehidupan. Hidup bagaikan di penjara, disembunyikan oleh waktu. Mendapat perintah untuk diam, tidak boleh terlihat menonjol di lingkungan sekitarnya. Ia adalah seorang yang mempunyai kemuliaan, kewibawaan karena mengalir darah para raja dari kalangan berbagai bangsa, warisan dari para leluhurnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.